Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang buka video ini di pagi hari. Selamat siang untuk yang buka video di siang hari, dan selamat malam untuk siswa-siswi yang buka video ini di malam hari. Karena situasi seperti sekarang ini, ya, situasi yang tidak menentu akibat COVID-19 yang sudah banyak sekali memakan korban sehingga berdampak ke dunia pendidikan, yang akhirnya kalian belajar pun harus melalui daring. Bahkan ujian nasional kemarin ditiadakan karena merupakan efek atau dampak dari COVID-19 itu sendiri. Dan sisa kelas 1-2 pun yang kemarin ujian semester ditiadakan di sekolah dan diadakan secara online. Dan akhirnya sampai sekarang kalian pun siswa-siswi yang baru saja masuk di tahun 2020-2021 ini terpaksa harus mengalami pembelajaran secara daring sampai nanti di Desember, dan bahkan wacana pemerintah di Januari baru akan ada tatap muka. Tapi di SMK itu, karena SMK adalah sekolah menengah kejuruan, di mana siswa-siswinya paling tidak harus ada yang namanya kegiatan praktek. Jadi secara daring nanti diberikan teori-teori atau materi-materi yang hanya merupakan materi teori diberikan secara daring, termasuk materi yang saya sampaikan, yaitu ilmu pengetahuan alam untuk kelas 10 dan matematika untuk kelas 11. Saya di kelas 10 ngajar di kelas 10 TKP 1 dan TKP 2. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, karena taruhlah saya ini termasuk guru baru gitu kan di mata kalian, yang sebetulnya sejak berdirinya SMK Negeri 10 ini, saya merupakan guru yang dari awal sudah mulai ngajar SK pertama bersama Pak Surta Wijaya Eskom, bersama Pak Haris. Saya termasuk di dalamnya, tapi 1,5 tahun saya mengajar di sana, kemudian mundur, dan kemarin di komite selama 5 tahun, dan sekarang berkeinginan untuk menyambung kembali menjadi tenaga pengajar di SMK Negeri 10 ini. Paling tidak ya sumbangsih keilmuan saya ada di sini. Sekedar pengenalan saja, karena ini merupakan tahap-tahap awal ya pembelajaran di 2020-2021, dan kalian sendiri yang berada di kelas 10 ini merupakan siswa baru yang notabene belum pernah melihat saya gitu kan, kecuali yang kemarin daftar melalui jalur komite dan ketemu dengan saya, ya paling tidak kenal saya, tapi banyak yang belum kenal saya. Jadi kalau dilihat latar belakang saya mengajar, dari tahun 2000 saya sudah ngajar, cuma kesininya saya udah lama tidak ngajar dan khawatir lupa juga dengan pelajaran-pelajaran yang ada. Anak-anakku sekalian, sedikit pengenalan profil diri saya yang nantinya akan menemani kalian selama 1 tahun di 2020-2021 memberikan materi ilmu pengetahuan alam. Ya, tak kenal maka tak sayang, paling tidak kalian kenal dengan saya gitu kan ya. Dan nanti pun saya harus kenal dengan kalian. Kalau saya mau mengirimkan video ini kepada kalian, ya kalian pun harus mengirimkan video kalian nanti kepada saya. Oke, nama saya Ahmad Sofyan, gak usah disingkat, kalau disingkat jadi Amerika Serikat gitu kan ya. Ahmad Sofyan saja. Saya lahir asli Tangerang, cuma saya Keboncau, bukan Babakan Asem. 46 tahun yang lalu saya lahir, artinya saya lahir pada tahun 1974 gitu ya. Jadi tepatnya 27 bulan Juli tahun 1974. Jadi kalau profil lengkap saya dulu SD-nya di SD Negeri Keboncau 1, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Teluk Naga, kemudian SMA-nya saya sudah mulai agak jauh sedikit gitu kan. Saya di SMA Muhammadiyah Cipanas, Cianjur. Kemudian saya ngambil sarjananya Teknik Sipil di Universitas Muhammadiyah Malang di Jawa Timur, dan lulus tahun 1999. Dan alhamdulillah setelah pulang dari sana, yang sebetulnya keinginan saya itu untuk mengabdi sesuai dengan keilmuan saya, tapi itu tadi panggilan untuk
Ini panggilan saya untuk berkiprah di sini, yang memang awalnya saya itu berangkat dari Tangerang menuju Malang itu membawa surat SK rekomendasi dari Muhammadiyah daerah itu untuk ngambil pendidikan dan sehingga nanti dijadikan tenaga pengajar di perguruan Muhammadiyah. Bisa ngambil teknik sipil Bandel dan ternyata ngajar-ngajar juga pulang. Oke, itu sedikit perkenalan dengan saya ya. Kalau saya tinggal di Sukakarya, Babakan Asam, jadi masih tetangga sekolah ini. Alhamdulillah saya sudah menikah dan sudah punya 2 anak. Ya, kalau mau main ke rumah silahkan, nggak jauh dari sini. Itu aja perkenalan dari saya paling tidak ya, sebagai profil yang nanti akan menemani kalian memberikan materi IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan nanti untuk materi awal kita paling tidak ada satu komitmen di antara kalian dengan saya gitu kan, saya selaku pengajar dan kalian selaku yang nanti akan menerima apa yang saya berikan. Dan komitmen kalian pun kepada saya paling tidak ada, ya paling tidak tatap muka berapa persen untuk mencapai nilai di atas SKM. Ya yang banyak bolosnya nggak mungkin lah nilainya bagus gitu kan. Paling tidak kalian sering masuk, sering berada di sekolah, sering mengikuti tatap muka dari materi apa yang saya berikan, kalian harus bisa menangkapnya. Kenapa? Ya paling tidak untuk sampai ke otak itu paling tidak melalui proses audio atau pendengaran, ataupun paling tidak melalui proses visual atau penglihatan. Jadi 2 proses ini kalian harus manfaatkan, kalian lengkap ya. Ada visual, mata masih normal, ada audio, kuping masih normal, silakan dimanfaatkan. Orang yang cacat saja, yang tidak ada atau yang mengalami kekurangan di audionya, yang mengalami kekurangan di visualnya, memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Oke, kita manfaatkan sama-sama. Jadi untuk kedepannya kita nggak usah banyak-banyak. Untuk sesi video yang pertama ini saya cukup tadi memperkenalkan diri saya, dan nanti saya tunggu perkenalan diri kalian dengan oleh-oleh nanti yang akan saya berikan kepada kalian paling tidak setelah kalian melihat video ini. Sedikit saja akan saya berikan gambaran. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah ilmu pengetahuan alam. Kenapa ilmu pengetahuan diberikan di sekolah menengah kejuruan gitu kan ya? Ya paling tidak kalian itu hidup di alam lah gitu kan. Masa lulusan SMK, sekolah menengah perguruan, sekolah menengah kejuruan, dikala ada gejala-gejala alam, dikala ada ini disuruh menjelaskan kok tidak tahu, jadi memalukan sekali. Ya, karena materi ilmu pengetahuan alam di SMK ini hanya sedikit saja, hanya berkisaran tentang kehidupan yang ada di alam ini, nggak jauh sampai ke penelitian dan lain sebagainya, sampai organ tubuh dan lain sebagainya, nggak terlalu jauh. Ya, cukup dengan yang kasat mata, apa yang kita temukan di alam secara kasar itu aja, paling tidak kamu mengetahuinya. Ya, materi pertama kita nanti adalah gejala-gejala alam. Jadi definisi dari gejala alam. Materi yang akan kita bahas adalah tentang ilmu pengetahuan alam. Ya, dimana materi pertama yang akan diberikan nanti adalah tentang memahami gejala alam melalui pengamatan. Jadi hanya melalui pengamatan, kalian hanya mengamati saja, nggak perlu dengan cara yang lain. Gejala alam kalau kita definisikan adalah suatu keadaan dari alam yang menandakan akan terjadinya sesuatu pada alam itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan gejala alam. Dan nanti kalian hanya memperhatikan atau apa yang kalian tahu tentang bencana, kejadian-kejadian yang di dalamnya pasti akan kalian rasakan adanya gejala-gejala. Yang kita tahu tadi dan sebelumnya pun sudah saya jelaskan bahwa unsur alam itu terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Apa itu unsur biotik? Unsur biotik adalah komponen yang terdiri dari unsur makhluk hidup. Sementara unsur abiotik adalah komponen yang terdiri dari unsur benda mati. Oke, sebagai pendahuluan pembelajaran dan video pertama ini, dan nanti akan kita lanjutkan dengan video berikutnya dengan materi-materi selanjutnya.
Jadi saya minta kalian di akhir sesi video ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada saya sehingga paling tidak saya tahu kalian ya dalam memberikan materi ini, sehingga enak untuk menerimanya. Kemudian secara lisan kalian dapat menjelaskan sebatas apa saja yang kamu tahu tentang alam dan manfaat bagi diri kalian dan makhluk sekitarnya. Jadi yang kamu tahu aja. Yang tidak kamu tahu nggak usah kamu ceritakan ya. Untuk apa kamu tidak tahu kalau kamu ceritakan. Ya, setelah perkenalan diri kalian, perkenalkan diri kalian silakan, dari mana sekolah asal SMP-nya, kemudian alamatnya di mana, hobinya apa, terus goal untuk belajar di SMK Negeri 10 ini apa. Ya, dalam memperkenalkan diri, saya minta kalian menggunakan seragam ya, di seragam sekolah yang sudah terpakai. Kemudian silahkan kalian rekam dalam bentuk video. Kalian perkenalkan kurikulum kalian atau data diri kalian, kemudian sedikit kalian jelaskan secara lisan di akhir video kalian tentang apa yang kamu tahu tentang alam dan manfaat bagi diri kalian dan makhluk sekitarnya. Oke, itu aja sesi pertama untuk materi ilmu pengetahuan alam kelas 10 di TKP 1 dan TKP 2. Ya, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.